Kami sedang kerjasama dengan Institut Penerbangan Moskow untuk gondola kapal udara 2000 meter kubik. Aeronova menangani seluruh sistem penggerak, mesin, sistem bahan bakar, sistem kendali, dan transmisi putar yang sudah hampir selesai. Tinggal penempatannya di gondola saja. Baling-baling dan sistem listrik kami produksi sendiri. Dengan Institut MAI, kami sudah membahas bagian mereka dan kemarin resmi menandatangani kerjasama lengkap dengan spesifikasi teknisnya. 2 bulan ke depan masuk tahap awal. Tugas kami menyiapkan data penting, mulai dari tata letak, perhitungan berat, dan spesifikasi lainnya. Setelah data lengkap, tahap desain awal bisa selesai dalam 2 bulan. Nantinya akan ada beberapa model 3D gondola dengan desain industrial. Targetnya jelas, super modern, menarik, fungsional, ringan, tapi tetap kokoh. Kami tidak membatasi kreativitas di sini. Dalam 2 bulan, bahkan mungkin lebih cepat, sketsa awalnya sudah bisa kami tunjukkan. Ini langkah besar untuk proyek ini. Soal Nova 01, kami membuat video singkat sebelum tahun baru. Memang video sederhana tanpa naskah. Di sana ada Syamil, desainer muda dari Mai yang sekarang bergabung dengan tim kami, menjelaskan tentang mesin dan sistem kendali. Jumat ini, laboratorium kami akan memiliki sistem kendali lengkap. Semuanya akan terpasang. Unit kontrol, pengendali mesin, papan BMS, baterai, berbagai sensor, magnetometer, dan servo untuk ekor serta penggatur baling-baling. Semua komponen akan terintegrasi dan berfungsi, termasuk kamera dan radio transmitter. Tinggal memasangnya ke kapal udara Nova 01. Sesuai jadwal, kami menargetkan uji terbang akhir Februari. Saat ini kami sedang memilih kain untuk badan kapal udara dan balonet dalamnya. Bengkel 3D kami yang sebelumnya jadi gudang selama renovasi sekarang sudah bisa dipakai. Sudah mulai mencetak sistem udara gas. Sebagian katup kami beli, sebagian kami cetak 3D. Kipas untuk balonet juga mulai dicetak. Semua ini untuk persiapan peluncuran kapal udara akhir Februari. Kami mulai membuat ekor kapal dilapisi kain khusus seperti yang digunakan untuk sayap pesawat. Yang paling penting sekarang adalah pemilihan kain utama. Setelah penelitian, ternyata untuk kapal udara ini tidak perlu kain yang terlalu canggih. Spesifikasinya sudah jelas dan kain seperti ini tersedia di pasaran, tidak perlu menciptakan yang baru. Sebelum tahun baru, kami menerima sekitar 12 sampel kain dari berbagai produsen. Semua sampel sedang diuji di laboratorium dengan metode khusus. Tentu saja ada spesifikasi tertulis, tapi kami perlu menguji sendiri. Kekuatan las, ketahanan sobek, kemampuan menahan helium, termasuk kekuatan las dalam menahan helium. Akhir Januari kami akan menentukan kainnya. Semua pemasok sudah setuju untuk mengirim dalam seminggu setelah kami memilih. Pola sudah siap, meja pemotongan dan alat las juga siap. Target kami menyelesaikan penggelasan akhir Februari. Sistem kendali dan mesin sudah siap.
Kapal udara pertama kami untuk uji sistem kendali akan terbang akhir Februari. Setiap kapal udara lunak perlu dipotong dan dilas. Untuk Nova 01, kami sudah punya kontraktor yang akan mengerjakannya. Tapi kami juga sedang memilih peralatan sendiri untuk Nova 2. Ternyata lebih murah membeli mesin potong dan las daripada menyewa jasa luar. Tim kami sudah punya ahli las dan pola. Plus, bagus juga kalau kami menguasai proses teknisnya. Kedepannya, kami akan membuat kapal udara yang lebih besar dengan rangka keras dan selubun lunak. Kami sempat berdebat apakah perlu menguasai teknologi ini. Ternyata kapal udara 8.000 meter kubik dengan selubung lunak punya pasar tersendiri. Sudah ada calon pembeli yang bilang akan beli beberapa unit kalau sukses terbang. Jadi, memang menguntungkan menguasai prosesnya. Dan seperti saya bilang, biayanya lebih rendah daripada menyewa jasa luar. Itulah mengapa kami ambil keputusan ini. Pertanyaannya, apa yang akan kami potong dan las? Bagaimana dengan ketersediaan kainnya, baik di dalam negeri atau di luar? Di negeri kami ada produsen yang tertarik bermitra untuk membuat kain komposit dengan lebar dan sifat yang kami butuhkan. Tentu saja pengembangan proses ini butuh waktu dan dana. Sambil menunggu, ada kain yang bisa dibeli untuk membuat kapal udara ini. Bisa beli di dalam negeri, meski ada beberapa kendala atau impor. Ada negara yang dengan senang hati memasok, ada yang pura-pura tidak tahu penggunaannya, bahkan ada yang harus melalui Turki dulu. Yang penting bahan untuk dipotong dan dilas tersedia. Soal kain ini, Fatim Subkevich sudah menjelaskan di podcast. Kain modern dengan anyaman, serat, dan pelapis terbarunya ratusan kali lebih kuat dan ringan dibanding kain lama. Jadi kapal udaranya akan modern. Tinggal menentukan siapa yang akan memproduksi kainnya. Itu bisa diselesaikan seiring waktu.